Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Eksanti Febriana Sukma Islamiati dengan NIM 122450001 dari kelas RA Visualisasi Data dan Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar visualisasi data dan informasi dari kelompok 1 RA yang berjudul Analisis Visualisasi Berdasarkan Pola Kunjungan Terhadap Waktu dan Lokasi di Kota New York dan Kota Tokyo. Sini saya bersama tim saya yaitu ada Nadia Fitriani dengan NIM 121450101 dan Muhammad Bayu Syuhada dengan NIM 122450007 dan saya sendiri Eksanti Febriana Sukma Islamiati dengan NIM 122450001. Selanjutnya adalah ide cerita. Di sini kita memakai peta sebaran lokasi untuk menjelaskan distribusi tempat yang dikunjungi antara kota New York dan Tokyo, menggunakan scatter plot untuk menunjukkan kepadatan pada lokasi. Nah, selanjutnya adalah distribusi tempat berdasarkan kategorinya. Nah, di sini tuh dari seluruh tempat kita lihat itu untuk menampilkan distribusi frekuensi sebagai kategori tempat menggunakan diagram batang untuk memahami kategori yang paling populer, yaitu pada tempat yang sering dipakai untuk login di mananya tersebut. Nah, selanjutnya adalah frekuensi kunjungan berdasarkan waktu. Nah, di sini tuh kita melihat menggunakan histogram dan line chart untuk menunjukkan jumlah kunjungan berdasarkan waktu, jam atau hari. Jadi dari 7 hari kita melihat mana yang paling banyak kunjungannya gitu di antara hari tersebut dan di jam berapa. Gitu. Selanjutnya adalah analisis zona waktu. Ini kita menggunakan heat map untuk menganalisis zona waktunya. Selanjutnya adalah visualisasi dan pembahasan. Nah, di sini tuh bagaimana distribusi lokasi pada setiap kota. Nah, di sini tuh kita menunjukkan pada yang kiri, yang berwarna biru, itu adalah kota New York. Nah, yang sebelah kanan, yang warna merah, itu adalah kota Tokyo. Nah, pada yang di kiri, itu kita memakai scatter plot untuk melihat bagaimana sih sebaran gitu di dalam kota itu, di mana tempat login terbanyaknya. Nah, setelah itu kita kombinasikan dengan petanya, lalu kita mendapatkan petanya yang di sebelah kanan. Nah, kita bisa melihat itu terdapat banyak di dalam satu tempat login terbanyak, dan di Tokyo juga seperti itu. Nah, di sini kita memakai sampel, yaitu 1000 sampel dari masing-masing data, yaitu dari kota Tokyo dan New York. Mengapa kita memakai 1000 sampel? Karena kalau kita memakai sampai ratusan sampel, maka kita tidak dapat melihat secara keseluruhan. Jadi nanti petanya jadinya biru semua gitu. Jadi kita hanya memakai sampel 1000 saja gitu, dengan parameter tertentu. Nah, selanjutnya di sini kita melihat gitu, frekuensi antara dua kota tersebut. Nah, di dalam visualisasi ini menunjukkan bahwa tempat paling sering dikunjungi untuk tempat login gitu di kota New York itu terdapat di bar, home private, office, and subway dan gym. Nah, itu adalah urutan 5 tertinggi dari tempat-tempat yang ada di kota New York. Nah, selanjutnya itu ada di kota Tokyo. Nah, di sini tuh paling sering dikunjungi itu adalah train station, selanjutnya baru subway. Nah, jadi paling banyak itu di Tokyo tuh terlalu tinggi di subway. Jadi yang lainnya hanya sedikit. Nah, selanjutnya di sini kita memvisualisasikan heat map. Itu pertanyaan ketiga, itu apakah ada pengaruh antara perbedaan zona waktu dan waktu kunjungan? Nah, di sini
terdapat ada perbedaan. Nah, di sini tuh kita memakai warna eh, terang sampai gelap. Nah, semakin terang itu kunjungannya semakin tinggi, tetapi kalau semakin gelap itu kunjungannya semakin banyak. Nah, di sini tuh kita melihat di sini di kota New York itu kunjungan paling banyak itu di jam 12 di hari Minggu. Tetapi kalau di eh, Tokyo itu di Thursday and Monday di jam 10 gitu. Baik, sebelum dilakukannya visualisasi data, di sini ada deskripsi untuk dataset. Dataset yang kami gunakan adalah dataset New York City dan Tokyo Check-in. Yang mana dataset ini berisi ada dataset Tokyo dengan 703 baris data tentang aktivitas kunjungan lokasi dan waktu. Dan dataset New York dengan 227.428.000 baris data mencakup kategori tempat, koordinat, dan timestamp. Lalu atribut dataset sendiri yaitu ada user ID, kategori lokasi, latitude, longitude, zona waktu, dan timestamp. Baik, untuk apa yang akan dianalisis dan divisualisasikan, di sini ada tiga yang akan kami analisis. Yang pertama itu pola perilaku check-in, yaitu kapan dan bagaimana pengguna melakukan check-in di lokasi tertentu. Lalu ada tempat yang sering dikunjungi, yaitu berupa kategori lokasi mana yang paling populer, dan tempat yang sering dikunjungi berdasarkan kategori lokasi yang mana yang paling populer. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pertanyaan 4. Apakah waktu mempengaruhi pola kunjungan di kedua kota? Nah, kita bisa lihat histogram yang ada di slide. Jadi pola kunjungan di kota New York ini menunjukkan puncak aktivitas yang terjadi pada malam hari, khususnya antara pukul 8 malam hingga 11 malam. Nah, hal ini mencerminkan bahwa masyarakat New York cenderung lebih aktif di malam hari dengan beragam aktivitas seperti hiburan, restoran, dan acara sosial yang menjadi daya tarik utama kota ini. Nah, pada waktu dini hari, sekitar pukul 2 hingga jam 6 pagi, nah aktivitas menurun signifikan. Nah, yang menunjukkan bahwa waktu tersebut digunakan untuk istirahat atau tidur. Sedangkan pada pola kunjungan di Tokyo, lebih seimbang dengan puncak aktivitas terjadi pada pagi hari antara pukul 9 sampai 11 pagi. Nah, aktivitas ini kemungkinan besar terkait dengan rutinitas kerja, sekolah, dan kegiatan produktif lainnya yang menjadi fokus masyarakat Tokyo itu tersendiri. Nah, lalu aktivitas kemudian menurun pada sore hingga awal malam, sekitar pukul 3 sore hingga 8 malam, yang mencerminkan waktu istirahat atau transisi setelah kegiatan pagi. Tapi kemungkinan meski intensitas rendah dibandingkan New York, frekuensi kunjungan kembali meningkat pada malam hari, sekitar pukul 9 malam hingga 11 malam. Selanjutnya, yaitu pertanyaan 5, hari apa saja yang sering dikunjungi di kedua kota tersebut? Nah, dari pola kunjungan di kota New York, ini menunjukkan puncak aktivitas pada hari Jumat dan Sabtu. Nah, di awal minggu, frekuensi kunjungan menurun secara bertahap dari Senin hingga Kamis, yang mencerminkan rutinitas pekerja yang lebih fokus pada aktivitas produktif. Nah, setelah menjelang akhir pekan, kunjungan meningkat signifikan pada Jumat dan mencapai puncak pada Sabtunya, yang mengidentifikasi masyarakat mulai beraktivitas sosial atau melakukan perjalanan wisata. Nah, pada hari Minggu, frekuensi kunjungan menurun, kemungkinan karena persiapan kembali ke rutinitas kerja itu sendiri. Nah, sedangkan di Tokyo, pola kunjungan lebih stabil di awal minggu dengan titik terendah pada hari Rabu. Nah, aktivitas mulai meningkat menjelang akhir pekan dengan melonjakkan signifikan pada Sabtu dan puncaknya pada hari Minggu. Nah, hal ini menunjukkan masyarakat Tokyo memanfaatkan akhir pekan penuh, terutama Sabtu dan Minggu, untuk rekreasi, berbelanja, atau berkumpul dengan keluarga. Nah, dari kedua kota ini memiliki pola serupa, di mana akhir pekan menjadi periode kunjungan yang tertinggi. Tapi perbedaannya terletak pada waktu aktivitas New York memulai lonjakan pada Jumat, lalu kalau Tokyo itu lebih fokus pada Sabtu dan Minggu. Yang selanjutnya yaitu adalah pertanyaan 6. Apakah faktor untuk mempengaruhi pengguna dalam mengunjungi lokasi tersebut atau lokasi tempat?
Nah, pembahasannya, faktor waktu memiliki pengaruh besar pada aktivitas masyarakat dengan perbedaan signifikan antara weekday dan weekend. Nah, pada Tokyo dan New York, pada weekendnya itu menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan weekday. Nah, hal ini mencerminkan bahwa masyarakat cenderung lebih sering untuk aktivitas sosial, kreasi, hiburan saat akhir pekan. Nah, pada saat weekday itu sendiri, tempat kerja, pusat bugaran, atau restoran cepat saji mendominasi kunjungan, mencerminkan rutinitas kerja kebutuhan primer, sedangkan saat weekend, bar, taman, dan pusat berbelanja mendominasi pukul 8 pagi sampai 10 pagi dan sore hari pukul jam 5 sore sampai 8 malam. Ini mencerminkan perjalanan kerja dan pada weekend aktivitas lebih merata sepanjang hari dengan meningkatkan signifikan di sore dan malam hari pukul 6 malam sampai 11 malam yang sesuai dengan kegiatan sosial dan hiburan. Selanjutnya ada kesimpulan akhir cerita ini adalah ada 5 poin, yaitu pertama perbedaan pola aktivitas harian. Nah, di New York aktivitas cenderung memuncak pada malam hari, pukul 8 hingga 11 malam itu mencerminkan aktivitas di malam hari. Nah, sedangkan di Tokyo aktivitas lebih aktif pada pagi hari pukul 9 pagi sampai 11 pagi. Ini menunjukkan fokus pada rutinitas kerja dan aktivitas produktif. Lalu poin kedua itu perbedaan kategori tempat yang sering dikunjungi. Di New York itu kategori tempat seperti bar, rumah, dan tempat kerja mendominasi kunjungan, menyoroti keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sosial. Sedangkan di Tokyo itu stasiun kereta api, toko ramen, dan tempat belanja menjadi kategori yang paling sering dikunjungi, mencerminkan budaya mobilitas tinggi dan konsumsi kuliner. Lalu yang ketiga adalah zona waktu mempengaruhi distribusi kunjungan, di mana jam-jam puncak di kedua kota berbeda. Di New York, kunjungan memuncak pada pagi dan malam hari. Sementara di Tokyo, puncak kunjungan lebih dominasi di pagi hari. Lalu poin keempat itu hari dengan frekuensi kunjungan tinggi. Di New York itu kunjungan memuncak pada Jumat dan Sabtu yang menurun pada Minggu. Lalu sedangkan di Tokyo, kunjungan lebih tinggi pada akhir pekan dengan puncaknya pada hari Minggu. Dan yang poin terakhir, distribusi lokasi kunjungan di New York menunjukkan kepadatan tinggi di Manhattan, sedangkan di Tokyo kepadatan tersebar lebih merata di pusat kota seperti Shinjuku dan Shibuya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.